Kalau banyak pelaku kopi itu kan hanya biasanya di ujung ya, cuman jualan kopi atau buka kafe, tapi nggak banyak yang mau ngurusin kopi dari hulu sampai hilir. Ayo kita petik merah. Hmm. Diusir Pak saya Pak. Sama Rani petani-petani itu. iya, Rani belum lahir aja. Ini bikin kopi udah kopi. dipetik. Sebelum saya jadi binaan BI Pak, Hmm. 10% kerugian itu pasti terjadi di mesin pulper. Bandung punya banyak cerita, tapi yang inspiratif hanya ada di Braga 108. Halo Sobat Rupiah, nah kita nih anak-anak muda terutama ya paling seneng itu ngopi. Nah, minum kopi tuh rasanya kalau belum ngopi tuh kurang kopi nih hari ini nih. Nah dulu tuh kita ngopi tuh rasanya cuma minum kopi doang. Tapi anak-anak muda sekarang nih udah pengen ngopi tuh pengen nyari yang specialty kopi. Jadi bukan hanya segelas kopi, tapi juga pengen tahu asal-usul kopi, cerita di balik kopi, bagaimana pemrosesannya. Nah, Jawa Barat ini salah satu penghasil kopi terbaik lah di Indonesia. Nah, muncul juga banyak kedai-kedai kopi atau pengusaha-pengusaha kopi atau pelaku kopi yang mempromosikan kopi Jawa Barat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih, Teh Rani Maya Sari. Halo Teh Rani. Halo Pak, selamat siang. Terima kasih loh udah datang ke Sama-sama, podcast Pak. kita. Sudah diundang nih Pak. Iya. Kita nih mau bicara hari ini cerita tentang kopi karena kalau banyak pelaku kopi itu kan hanya biasanya di ujung ya, cuman jualan kopi atau buka kafe, tapi nggak banyak yang mau ngurusin kopi dari hulu sampai hilir. Nah, Teh Rani Mayasari ini founder dan owner dari prosesor kopi apa Java Halu Coffee ya. Iya betul. Java Halu Coffee. Teman-teman pasti udah tahu yang di Jawa Barat nih, Java Halu Coffee brandnya tuh ya. Nah, kita mau pengen denger ceritanya nih dari Teh Rani. Siap, Pak. Gimana kok bisa sekarang jadi besar? Kabarnya sudah ekspor ke luar negeri dan juga sudah memasok banyak kafe-kafe lah, banyak kopi-kopi di Indonesia. Nah, Amin. kita mau dengar cerita dengan Teh Rani nih. Pertama kita tentu pengen tahu nih, pengen kenalan dulu nih. Teh Rani ini dulu tuh aslinya memang pelaku kopi atau apa sebelumnya? Siap Pak. Terima kasih ya Pak. Ini kesempatan luar biasa bagi saya dan Java Halu Pak. Karena memang tahun ini tahun yang wow banget Pak bagi kami. Wow banget. Kita ingin memperkenalkan tentang kopi Indonesia, juga tentang apa yang sudah kami lakukan. Saya ini 3 bersaudara Pak. Kakak saya Rona, saya Rani, adik saya Roni. Kalau orang Sunda tuh kayaknya bapak-bapaknya pengen bikin namanya mudah Pak. Rona, Rani, Roni gitu. Jadi gampang memanggilnya. Bapak saya tuh pelukis Pak. Ibu saya guru. Dan sejak kecil kita sudah diajarkan untuk berwira swasta. Jadi dulu tuh di Cibaduyut tuh lagi hype tuh pengrajin sepatu ya Pak. Di sana tuh ada sampah kulit-kulit sepatunya. Nah sama bapak saya sampahnya tuh diambil atau dibikin handicraft Pak, kerajinan tangan. Jadi kita diajarin gimana cara bikin kerajinan tangan, terus gimana cara jualnya. Singkat kata kita belajar dari bapak 2000 tahun 1998 Pak, waktu saya remaja kita sudah mulai berkenalan dengan pemerintah Pak. Bapak saya memperkenalkan gimana menjadi binaan koperasi waktu itu Kabupaten Bandung, ikut pameran. Dan usia saya 16 tahun saya sudah jadi eksportir Pak. Oh 16 tahun? 16 tahun. Itu ayahnya pengrajin itu? Bapak saya pengrajin Pak. Pengrajin di Cibaduyut ya? Teman bapak saya di Cibaduyut. Bapak saya rumahnya di Kopo Pak waktu itu. Bapak saya hanya pelukis. Pelukis. Cuma kata temannya gini kan, teman bapak saya itu kan teman motorannya Gitorolis Pak. Jadi kata temannya, kasihan pelukis itu dapat duitnya kan 5 bulan sekali, setahun sekali. Itu pun kalau ada yang beli lukisan Pak. Jadi dikasih nih limbahnya kulit sepatu nih, bisa dibikin apa? Dibikinlah Pak gantungan kunci, kalung. Nah nanti kita disuruh jualan sama Pak saya. Kalau hari libur tuh nggak boleh main Pak, jualan nih hasil yang kita bikin, jual, masukin ke sini Pak gantungan kunci, kalung gitu.
Nah, siapa yang dapat omset paling bagus itu yang boleh diajak main sama bapak saya tuh ke atau tempat wisata. Iya. Dan dari 3 bersaudara ini Pak, yang paling laku paling banyak selalu saya. Oh, emang jiwa entrepreneurship-nya udah Iya. sejak kecil. Tapi kalau ya. bikin handicraftnya itu yang paling bagus kakak saya tuh Rona. Jadi Iya. yang nurun dari bapak saya tuh kakak saya Rona, dia pemahat Pak, seniman. Seniman, Gitu. Jadi saya bagian jualannya aja. Oh. Gitu. Jadi waktu itu Indonesia Moneter Pak, kita jadi eksportir Apa yang diekspor? handicraft Pak. Kalung-kalung dari kulit tapi American Indian Pak, khas Amerika. Oh, iya. Jadi yang pembeli pertamanya di Prancis tuh Pak, saya ingat. Saya nggak bisa bahasa Inggris waktu itu karena masih SMA kelas 2 juga. Terus dapat pembayarannya tuh check cash Pak, pakai DHL tuh dikirim. Itu nyairinnya bingung Pak karena nggak punya KTP. Iya. Jadi saya diantar sama ibu bapak sama kepala dinas waktu itu ke HSBC Bank di Asia Afrika. Itu pertama kali kita dapat order 150.000 US. Wow. Kontraknya waktu di pameran produk ekspor dari BPN tahun 97 itu dolar lagi 2.500 Pak. Pas dicairin berapa Pak? Belasan ribu Pak. Wow. Jadi kita sampai masuk ke media elektronik, majalah dan lain-lain. Itu tahun berapa tadi? 98 Pak. Tahun 98 pas lagi Krismon. Krismon Pak. Waktu shifting dolar Indonesia tuh rupiah tuh ketika rendah. orang lagi sulitan dolar nih, Tehrani Betul, dapat orderan satu kontainer Pak. Satu kontainer. Saya aja bingung waktu itu ngitungnya Pak. 150.000. Itu isi kalung satu kontainer berapa biji? Bingung Pak. Luar biasa. Tapi dibantu sama forwarder waktu itu ngitungnya. Gitu Pak Jadi ceritanya. awalnya memang jiwa entrepreneurship dan eksportirnya sudah terlihat dari 16 tahun ya. Awalnya dipaksa, kemudian terpaksa, suka, jatuh cinta Pak. Jatuh cinta. Iya, jadi dari situ cita-cita saya seperti yang Bapak saya sampaikan bahwa jadi pengusaha itu banyak bahagianya meskipun lika-likunya pasti banyak. Iya. Gitu Pak. Terus gimana ceritanya dari handicraft ke kopi? Nah ini Pak, jadi perjalanan kehidupan itu ternyata prosesnya cukup panjang, cukup banyak, berliku Pak. Dan kami ini, saya kelahiran tahun 79-an ini generasi milenial yang mengalami fase dari mulai Friendster, disket, CD Hotmail kayak gitu. Waktu 97 tuh belum ada juga handphone kan, belum ada Pak. Belum ada. 2000-an baru ada handphone Nokia yang kayak perahu itu Pak, buat ganjel mobil tuh gitu. Jadi itu dalam proses perjalanannya ternyata kegagalan itu berpola Pak. Kemudian menurut bapak saya bukan hanya kegagalan, kesuksesan juga berpola. Betul. Jadi ketika kita mengalami proses jatuh bangun, kita semua pasti akan mengalami proses jatuh untuk supaya kita bisa merasakan nikmatnya bangun Pak. Betul. Nah ketika saya dalam fase itu, saya mengamati apa sih yang membuat saya sukses waktu sebelum-sebelumnya. Ternyata ekspor ini menginspirasi saya bahwa saya sudah familiar dengan ekspor. Yang perlu saya ganti adalah analisis tren ekspor saat ini apa. Oke. Gitu. Disitulah saya melihat potensi kopi ini cukup baik ya Pak. 15 tahun yang lalu saya lihat specialty kopi, third vape-nya kopi di Indonesia ini sudah mulai berkembang, terutama di ibu kota di Jakarta. Munculnya kedai-kedai kopi specialty itu menginspirasi saya bahwa ternyata orang yang datang bukan hanya menikmati secangkir kopi Pak. Ekspatriat yang datang ke Anomali, ke Tanah Merah waktu itu di Jakarta, dia belinya 10 bungkus seperti ini, 5 bungkus. Saya ngitung nih, kalau orang secangkir minumnya jualannya profitnya 10.000 lah, kalau 10 bungkus berapa? Iya. Karena saya orang desa ya Pak, saya pernah melihat, bukan hanya pernah melihat, kakek saya juga dulu punya pohon kopi, pohon cengkeh, pohon coklat. Saya rasa kopi ini menjadi salah satu potensi kekuatan saya. Di situ saya mulai tertarik, mencari tahu, menganalisis, barulah saya tertarik ke kopi dan mulainya dari hilir Pak saya Pak. Karena waktu itu trennya buka kedai kopi itu keren banget Pak. Iya, jangan dulu kan bikin kopi yuk, bikin kafe yuk, bikin kafe. Kayak punya kafe, mesinnya keren, tempatnya luar biasa, desainnya wah itu udah hype banget lah Pak. Gitu awalnya gitu. Oh jadi dari handicraft, kerajinan kulit tadi beralih ke kopi karena Pak. memang lihat kakeknya. Ingat kakek saya ketika saya lagi nongkrong tuh ngopi Pak di Jakarta. Ingat kakek saya, wah kalau kopi kayak gini kakek saya dulu banyak nih. Saya juga sering dibawa ke kebun buat metik kopi nih gitu. Tapi kan cuma dijemur-jemur gitu aja. Gitu Pak awalnya. Jadi nggak punya experience kopi sebelumnya? Sama sekali nggak punya Pak. Nggak punya. Saya nekat aja gitu atau gimana?
ya mungkin insting Insting. jualannya ada ya Pak. Oh, Saya iya. ngitung aja itu di situ, duduk 1 jam ngopi di kafe di Jakarta, Mm-mm. sekian bungkus, kayaknya lebih untung jualan kopi bungkusnya daripada cappuccino-nya Ah. gitu. Ngitung gitu. Tapi kan banyak ya, saya punya temen juga banyak ya bikin bisnis kedai kopi gitu ya. Tapi memang nggak banyak yang bisa bertahan. Rata-rata abis itu ternyata berat juga loh punya kedai kopi. Nah itu apa yang membuat Terani bertahan dan kapan mulai berpikir sampai hulunya? Nah, dulu saya pernah mengawali FOMO Pak. FOMO buka kedai kopi yang keren. Terus saya tanya nih ke senior, berapa sih bikin kedai kopi? Terus dia tanya ke saya, kamu punya duit berapa? Wah, saya tersinggung Pak saat itu. Kok ditanya punya duit berapa gitu? Iya. Emang berapa sih bikin kedai kopi kan gitu ya Pak? Iya. Saya bilang emang 500 juta nggak cukup gitu. Kata dia ya bikin yang kecil-kecilan gitu Pak, 500 juta kecil-kecilan. Saat itu saya coba menghitung ya Pak, ternyata memang benar, hanya untuk satu area barnya aja Pak, itu udah lebih dari 500 juta kalau mau kopi beneran. Oke. Belum lagi sewa tempat Pak. Kalau tempatnya nggak strategis, nggak yang mahal, ya belum tentu orang yang datangnya juga yang segmen seperti apa. Iya. Terus yang namanya buka kedai kopi Pak, nggak ada jaminan 100 orang bakal datang hari itu kalau kita nggak punya sesuatu yang menjadi daya tarik mereka. Betul. Harus ada live music, harus ada call-nya, harus bikin influencer dan lain-lain. Jadi memang bisnis yang rame, bisnis yang keren belum tentu untung dan sehat sebetulnya. Tergantung bagaimana kita bisa memahami, menganalisis, lalu mengeksekusinya dengan cara yang berbeda. Gitu. Nah itu gimana cara mengeksekusinya sehingga bisa bertahan? Apakah ketika dibuka 500 juta tuh langsung untung gitu Oh, atau sebetulnya ups rugi, and Pak. down? Jadi waktu dia bikin langsung rugi? Iya, jadi rugi Pak. Jadi ternyata hitungan saya 500 juta rasanya gede Pak. Ternyata saya jadi tambah utang Pak. Oh, Total jadi 1,2. Karena ternyata ngelihat interiornya gini, oh ini bagus cobain. Ini kursinya gini, ini bagus cobain. Mesinnya apa kamu pakai Lamar Joko apa pakai Sineso Pak? Ternyata nggak dihitung juga. Dayanya harus naik, biayanya tinggi lagi Pak. Terus ternyata punya mesin 3 grup juga Pak, yang dipakainya satu grup aja. Jadi memang karena pengetahuan kita yang kurang, kita tanpa perhitungan, sehingga yang penting suka, yang penting lapar mata, oh kayak gini, begini gitu. Itu karena mungkin saya masih muda waktu itu, darah muda yang tidak punya saringan Pak. Jadi coffee shopnya itu investasinya tidak sesuai, tidak perencanaannya tidak tepat Pak. Apakah di biaya promosi, biaya bahan baku, biaya interior, biaya alat itu nggak ada rasionalisasinya. Akhirnya tahun pertama bangkrut Pak, tahun kedua mencoba berdiri, tahun ketiga kita berkembang, tahun kelima butuh kopi banyak, barulah kita coba mencari source dengan berkebun sendiri. Jadi butuh 5 tahun. Butuh 5 tahun. Untuk bertahan. Dan tidak untung Pak. Dan tidak untung. Ini yang anak-anak muda sekarang mungkin tidak sesabar Teh Rani kali. Betul mungkin. Itu dari tahun berapa? 2000? Saya mulai itu 2011. 2011 saya mulai kedai kopi, kemudian 2014 saya masuk ke kebun Pak, karena memang ada perkembangan kedai kopinya jadi 2, jadi 3, butuh supply chain yang lebih jelas Pak, karena supply chain kopi ternyata saya waktu itu tidak mengerti, kopi itu Jawa Barat itu cuma setahun sekali ternyata panennya. Jadi nggak bisa saya beli itu cuma 10 kilo gitu. Nanti pas bulan depan butuh kopi lagi udah nggak ada kopinya. Nah, itu tuh belum ada yang ngajarin Pak, belum ada kelasnya. Jadi belajar sendiri pada waktu Pak. itu. Ketika kopinya lagi kebutuhan di kedai kopinya tinggi, supplier udah nggak ada, kopinya udah nggak panen. Tapi kan nggak ada yang ngasih tahu Pak, panennya itu di Jawa kapan, di Sumatera kapan, di Papua kapan, kita nggak tahu. Nah dari situ kita coba saya kebun, dari kebun 2014 berkebun, 2017 panen, bingung Pak. Gimana cara ngolahnya? Jadi punya kopi banyak tiba-tiba. Kok jadi punya kopi, tapi gimana cara ngolahnya kagak tahu juga, itu namanya natural, honey, seperti apa. Begitu dijemur begitu aja Pak, kopi saya bau klorin semuanya Pak. Berapa ton itu bau klorin Pak. Oh gitu. Jadi memang waktu itu yang saya lihat sayanya kurang sabar Pak, bahwa segala sesuatu di tahapan itu kita harus memiliki ilmunya. Sehingga dengan kita mengetahui ilmunya, memiliki ilmunya, kita bisa melakukan prosesnya yang benar. Betul. Lalu kesabaran kita ada buahnya. Gitu Pak. Ini yang
anak-anak muda perlu belajar ya. Jadi memang tadi usaha kulit handicraft gagal, terus beralih ke kopi, Iya Pak. dan ternyata nggak langsung untung, Kalau untuk Pak, gagal hutang Pak, lagi, hutang Pak, iya gagal. hutang banyak. Hutang banyak. Jadi memang benar kata orang, di balik kegagalan ada kegagalan lagi, Betul. dan ada kegagalan lagi. Tapi orang yang sabar dan terus-menerus konsisten itu akan memetik buahnya tentu ya. Betul Pak. Mm-mm. Di situ mungkin ujiannya apa kaki kita kuat apa enggak gitu Pak. Gitu ya. Bener nggak nih Heeh. Rani ini mau di industri kopi? Oke, Gitu Pak. jadi sudah menetapkan diri, I'm into coffee industry gitu ya. Saya pengen di kopi. Betul, Pak. Tetapi tidak mudah tentu dalam menjalani ini. Itu puncaknya saat COVID Pak. Ah, Ketika kita mulai di kebun, di hulu, harapan kita kan dua-duanya naik nih Pak. Hulu sukses, bisa supply ke kedai kopi sendiri, maju dua-duanya. Kenyataannya enggak Pak. Semua kedai kopi saya tutup permanen di COVID Pak. Lalu pada saat COVID, kita mau jualan kopi kemana Pak? Iya. Semua mesin ekonomi saat COVID itu mati. Oke. Kedai kopi yang membeli kopi-kopi pun mati. Eksportir pun hold pembelian Pak. Karena biaya shipping naiknya mahal. gila-gilaan Pak. Iya, iya. Yang membuat kita mulai yakin kita di posisi ayo ekspor kopi adalah pada saat COVID itu kami mendapatkan buyer pertama dari Instagram Pak. Oke. Buyer ekspor Oke. pertama dari Instagram, sampai saya nggak percaya ini bener buyer mau bayar apa enggak. Oh, Dan mereka bayar 100% di muka Pak. Tanpa pernah ketemu, tanpa pernah datang, dibayar langsung. dibayar di muka. Jadi ada peluang dari Peluang yang nggak disangka-sangka Pak. Nggak Dan itu sangka-sangka. kita menerima ordernya dengan sukacita. Nangis Pak petani saat itu. Kenapa? Yang biasanya kopi cherry di petani dibeli 8.000, saat itu harga 5.000 pun nggak ada yang beli Pak. Jadi hasil panen melimpah, yang produksi nggak ada. Dari mana Pak duitnya? Iya. Dari mana duitnya? Dari mana gitu? Nah ini dibayar 100%, Iya. dikasih kepercayaan seperti itu, percaya nggak percaya, dan berhasil Pak Berhasil. ekspor COVID. Nah kita tadi kembali, tadi kan kita tadinya di kedai ya, di hilir ya. Iya Pak. Terus kemudian nggak bisa kalau nggak punya kok biji yang bagus, sehingga masuk ke hulu. Nah Betul. awalnya masuk ke hulu tuh gimana? Nyari kebun, terus apakah ada petani atau gimana? Saya ini orang desa kan Pak. Jadi mau saya sedang hidup di Jakarta, di Bandung, tetap pulang ke desa nih. Orang Sunda tuh lebaran harus pasti pulang Pak. Kok banyak ya pohon kopi di Gunung Halu? Terus saya tanya, dijual kemana? Jualnya ke pengepul, cuman 2.500. Sementara yang saya ingat di Jakarta satu bungkus waktu itu 70.000 Pak. Oke. Ini gimana mekanisme produksinya? Kok ada nilainya pada saat di ujung gitu? Itu yang membuat saya penasaran. Oke. Berkenalan saya petani, saya tetangga-tetangga saya tanya. Lalu 2016 saya ikut kelas uji cita rasa kopi. Saya dapat ilmu banyak tentang bagaimana petik merah, bagaimana proses kopi, tapi belum ada kelas processing Pak waktu itu. Nah dari situ saya ngajak nih petani, ayo kita petik merah. Diusir Pak saya Pak. Sama petani-petani itu. Rani belum lahir aja, ini kopi udah dipetik. Hijau kuning aja ada yang beli. Emang kalau petik merah mau beli berapa truk? Jiper saya Pak. Orang cuman modal pelajaran di kelas doang kan. Habis dari situ saya oper garap Pak. Oper garap lahan perhutani 1 hektar yang tetangga saya. Dari situ saya nanam sendiri Pak. Saya bersihin sendiri. Saya pakai, bayangan saya adalah tanaman kopi itu harus berjejer gitu Pak. Jadi kalau satu pohon ke pohonnya itu 1,5 meter, satu baris ke barisnya itu harus 4 meter. Supaya kita bisa jalannya leluasa. Jadi pengen indah gitu Pak. Kemudian naungannya, rumputnya kita jaga supaya tidak kompetisi dengan pohon kopi Pak. Pemangkasannya kita jaga. Dan pada saat panen di kebun saya Pak 4 kali lipat daripada panen di kiri kanannya. Dari situ petani mulai ngedeketin Pak. Kumaha Neng Rani caranya, resepnya gitu Pak. Awalnya dari situ. Jadi untuk meyakinkan para petani di situ, Teh Rani mencoba dulu sendiri. Tingalikeun heula pokoknya gitu Pak. Itu di Gunung Halu, di Gunung Celak Halu. Pak, di hutan ke situ. Oke, jadi itu tadi bagaimana perjalanan masuk ke industri kopi ya. Tetapi ketika waktu masuk ke kopi, memilih membuka kedai, itu ide awalnya tuh emang pengen jualan kopi aja atau sudah mulai mengarah ke aku mau bikin specialty coffee? What makes the different dengan kedai-kedai lainnya? Oh iya.
Jadi karena saya awal melihatnya itu adalah pergerakan teman-teman di Jakarta itu specialty kopi ya Pak. Saya tanya di Bandung nih siapa nih pelaku specialty kopi dan belum banyak. Belum banyak. Jadi waktu itu saya hanya ada beberapa brand, 2 atau 3 brand aja di Bandung Pak. 2010-an itu. Saya melihat potensi specialty kopi ini akan sangat besar di Bandung. Karena masyarakat Bandung itu kan sudah teredukasi ya Pak. Iya. Jadi kita akan sangat mudah melanjutkan edukasi tentang kopi ini. Kenapa saya specialty kopi? Karena saya melihat bukan hanya potensi, tapi kelemahan saya dari sisi yang lain itu saya jadiin kekuatan Pak di specialty kopi. Jadi saya ingin membuat satu interaksi antara saya dengan konsumen dan itu sangat dimungkinkan jika kita bermain di specialty kopi. Specialty kopi itu membutuhkan interaksi 2 arah, sehingga terjadi komunikasi yang baik. Bagaimana apa sih kopi ini, prosesnya apa, diseduhnya gimana, rasanya gimana. Betul. Sehingga bonding antara kita dengan konsumen itu nggak perlu orang lain Pak, tapi kita sendiri sebagai pelaku yang bisa melakukan itu. Dan kelemahan saya adalah saya tidak, waktu itu ketika saya di Bandung tidak memulai specialty kopi, saya tidak punya kemampuan untuk ngegaji barista, saya tidak punya kemampuan untuk punya tenaga kerja yang banyak. Jadi saya hanya mengandalkan potensi yang saya miliki. Jadi saya ikut kelas barista dulu, barista kopi sampai saya bisa bikin kopi, saya bikin menu. Kemudian karena memang latar belakang saya di seni juga ada, sehingga kayak interior segala macam itu bikin sendiri Pak gitu, bikin meja dan lain-lain. Udah kita gabungkan potensi itu, memulainya dengan potensi yang ada dulu. Ternyata itu berhasil Pak. Jadi ternyata orang Bandung itu butuh sesuatu experience yang lebih intimate. Dan itu menarik, menjadi satu daya tarik tersendiri di coffee shop yang saya miliki. Rata-rata saya hanya menjualnya itu minuman ya Pak, kopi yang diminum, kopi yang dikemas, dan 1 kue dan 1 makanan beratnya itu bacang Pak. Jadi kenapa? Karena saya nggak punya tim untuk di dapur gitu. Kalau bacang kan bisa saya bikin di rumah, disimpan di chiller, nanti bisa dipanasin. Itu Pak tahun 2011 itu omsetnya sebulan 90 juta, gede banget Pak waktu itu. Tahun 2011? 90 juta waktu itu besar banget. Karena apa? Karena dari minuman aja bayangin Pak, berapa ratus cup kita jual dengan makanan kecil itu untuk omset segitu. Tapi lagi-lagi tantangannya adalah ketika rame, Pak saya harus pindah ruko Pak. Karena yang punya ruko tidak happy Pak. Karena jadi rame. Karena rame. Jawabannya gini, kalau bisa bayar 2 kali lipat lebih mahal kontraknya lanjut, kalau enggak anak saya mau lanjut buka kedai kopi, ya udah saya angkat kaki Pak. Nah mulai dari situ Pak menurun. Saya harus ganti segmen lagi, saya harus riset lagi. Itulah tantangannya, wow-nya di industri hilir Pak, di kedai kopi. Jadi itu yang membuat saya, kenapa saya harus punya backup atau ekspansi ke hulu. Salah satunya itu juga. Tapi sebenarnya yang membedakan kopi biasa dengan kopi specialty itu apa sih sebenarnya? Prosesnya Pak. Proses apa, biji kopinya? Ya, dalam satu pohon kopi itu Pak, itu kan tidak panen secara serentak. Nah, kalau di proses yang biasa itu namanya komersial. Komersialisasi, praktek komersialisasi ini panennya serentak. Mau itu yang merah, yang kuning, yang hijau, udah petik aja semua sekali panen. Itu. Jadi panennya itu sekaligus, dan itu di prosesnya pun tidak ada sortir, dipisahin merahnya, kuningnya, hijau, semuanya diproses. Tetapi dengan bahan baku yang beragam ini, otomatis rasanya juga tidak konsisten Pak. Dari satu pohon mungkin merahnya ada 30%, pohon yang lain merahnya baru 10%, pohon yang lain 70%. Ketika diproses disatuin, rasanya juga nggak bisa dikontrol, nggak bisa diukur. Itu belum lagi transportasi dan lain-lain. Nah kalau specialty itu sejak dari varietas mau ditanam itu udah diseleksi Pak. Kebun ini varietas apa? Kebun ini varietas apa? Jadi lacak baliknya itu jelas Pak. Habis dari varietas, ketika dia dipetik, dia petik merah. Jadi si buah kopinya tuh yang dipanen tuh merah. Memang dalam satu masa panen, anggap di Jawa Barat Pak, 90 hari panen dalam 1 tahun 1 kali, itu dia berkali-kali panennya. Berarti kan harus bolak-balik ke kebunnya Pak. Karena dia panennya yang merahnya aja. Nanti seminggu lagi panen lagi yang merahnya. Yang merahnya itu disortir lagi Pak. Itu specialty, dirambang dulu. Jadi yang ngapungnya tuh itu dipisahin. Yang tenggelamnya disortir lagi Pak. Kalau tenggelam tapi kurang mateng, itu pun dipisah. Jadi yang kopi natural tadi Bapak minum itu dari 99% kopi petik merah. Setelah dirambang, dibersihkan, difermentasi dulu Pak.
Iya. untuk dia membentuk cita rasa. Iya. Pembentukan cita rasa ada di fermentasi saja tuh tidak, di drying juga kita harus ada treatmentnya agar pembentukan cita rasanya lebih optimal. Lalu di mana lagi pembentukan cita rasa? Pasca panen kedua Pak, di roasting. Lagi. Roastingnya roasting juga lagi. harus ada pendekatan sesuai dengan pasca panennya. Kalau natural itu pendekatan roastingnya berbeda, proses wash juga berbeda. Sehingga kopi sampai di cangkir Bapak itu disiplin ilmunya banyak, tahapannya banyak. Telah melalui Itu. bertahap-tahap proses ya. Betul, itulah bedanya specialty dengan komersial. Makanya specialty ini dia membutuhkan banyak unsur Pak. Tanahnya harus sehat, Iya. lingkungannya harus baik, yang mengolahnya juga dengan cara yang baik, yang roastingnya juga nggak bisa asal-asalan. Makanya sampai ke meja Bapak kopinya rasanya itu enak. Rasanya perfect ya. Itu Kalau meleset di satu proses saja bisa rusak satu. bisa rusak. Jadi sekarang itu ada penguji cita rasa yang dia orang yang menguji cita rasa kopi yang dia tahu defeknya itu dihasilkan dari mana. Oh, kalau defeknya seperti ini hasilnya dari kebun. Kalau defeknya seperti ini, berarti ini defeknya di mesin pulper. Oh, bisa tahu itu. Bisa tahu. Kalau dari defeknya mana. seperti ini defeknya di roaster nih. Kopinya mah udah bagus sampai di prosesornya. Iya. Karena ngerostingnya ini pendekatannya salah, jadinya scorching nih. Scorching tuh di luarnya matang, di dalamnya mentah. Iya. Akhirnya kopinya nggak enak, jadi nggak Iya. bisa dia nyalahin prosesor. Wah, Berarti itu- roaster, nggak bisa dia nyalahin petani. Iya. Gitu, Karena itu- dari petani itu udah bagus Betul. sebenarnya. Jadi ada standar dunia namanya SCA Pak, standar kopi asosiasi, di mana penguji ini bakal tahu Di mana kopi ini defeknya ada dari mana, Oke. sehingga si pelaku rantai proses Iya. kopi ini bisa tahu memperbaikinya di mana. Nggak bisa iya. ditegur si prosesornya kalau memang defeknya dari roaster gitu Pak. Iya. Nah, tadi kan prosesnya panjang. Nah, kan Terani ini ke hulu ya. Iya Pak. Itu semuanya dari Gunung Halu atau dari mana? Awalnya semuanya dari Gunung Halu Pak. Kenapa? Karena pertimbangan yang begitu dalam ya Pak. Teman-teman di Jawa Barat sendiri dulu itu kadang-kadang nanya, emang Gunung Halu ada di peta gitu. Bandung Baratnya di mana mana nih gitu Gunung kan Halu? Pak gitu. Gunung Halu tadi mana ya? Kita Kan Bandung Barat itu kan pemekaran dari Kabupaten Bandung Pak. 2005 baru dimekarkan Iya. gitu, karena Kabupaten Bandung kecamatannya terlalu banyak, waktu itu 45 kecamatan. Iya. 16 kecamatan dimekarkan jadi Bandung Barat, dan Gunung Halu itu wilayah selatannya Bandung Barat. Ada Gunung Halu, Sindangkerta, Rongga, Cipongkor, itu berbatasan sama Kabupaten Bandung sama Cianjur. Nah, Gunung Halu tuh di sininya Di gitu situ, Pak ya, oke. gitu. Jadi kalau kita ditanya di mana Gunung Halu, ke Cianjur, Kabupaten Bandung, nah di situ. Situ Pak, karena saking nggak tahu. Saking, nah, Terus saya lihat kok kenapa ya nggak ada yang bangga tentang mengangkat nama Gunung Halu. Gunung Halu. Yang familiar kan kopi Ciwidey, kopi Pangalengan, Garut gitu. Oh iya, Jawa Barat penghasil kopi terbesar itu Pak. iya, iya. Garut tuh dan Kabupaten Bandung tuh penghasil kopi terbesar. Iya. Jadi Jawa Barat tuh ada 11 gunung penghasil kopi. Hmm. Jadi saya pede aja Pak, saya ngangkat Gunung Halu. Gunung Halu, daerah saya sendiri Pak. Sebelumnya tuh belum ada kayaknya yang Belum angkat ada Gunung Pak, Halu ya. padahal pohon kopinya banyak dan 70% dijualnya ke Kabupaten Bandung Pak, ke Oh, Pangalengan. oh, Di coba. Pangalengan jualnya ke Medan gitu. Nah, kewarganegaraan haluan Halu. saya ini yang terusik Pak. Iya. Udahlah Gunung Halu we lah. Tapi kan nggak mungkin Pak Gunung Halu nama daerah dijadiin brand. Brand ya. Kita harus kita Akhirnya? olah. Dulu VOC nyebut kopi kita itu Java Pak. Java. Nah, iya. jadi Java tuh kan hampir sama-sama dengan Jawa ya Pak. Iya. Kita kan Jawa Barat Pak. Iya. Ya udahlah, Java Halu kopi aja, kece Oh, tuh. jadi- kita orang Jawa Barat dari Gunung Halu dan pelaku kopi. Oke. Kece Pak. Jadilah brand Jadilah itu. brand itu, meskipun anak Gen Z sekarang kalau minum Java Halu kopi apa nggak halusinasi Iya, kayak gitu kalau Pak. kebanyakan minum Java halu ntar Halu kita. nih. Jadi Gunung Halu tuh namanya emang halu ya, bukan Emang karena halu, iya. anak Karena sekarang memang bilang suka kesuksesan halu. kita juga berasal dari kehaluan dulu Pak. Kehaluan dulu bener. Emang harus halu dulu. Emang harus halu dulu, terus Pak. kemudian Iya. punya mimpi. Terus. Iya, Ya memang kalau kita lihat memang Jawa Barat ini kopinya memang dulu kan Belanda itu awal mula mencoba Arabica kalau nggak salah ya. Betul. Menurut sejarah itu kan di Jawa Barat. Di Jawa Barat sebelum kena penyakit ya Pak. Iya. Jawa Barat dulu, terus kena penyakit, karat daun, baru pindahkan, baru kita ke Robusta Ya kan. baru ke Robusta. Sebenarnya yang ideal itu ya Arabica Pak di Jawa Barat itu.
kan kita banyak gunung-gunung dengan Iya. ketinggian dan suhu yang pas. Iya, itu yang dibuat eksperimen oleh Belanda pada waktu itu kan. Betul. Dan ini jenisnya Arabica. Arabica Pak, karena kita di ketinggian 1350 mdpl sampai 1600. Java Halu tuh 1300 ada Iya ya. Pak, luar paling biasa. rendah 1350. Luar biasa. Makanya orang gunung Pak, jadi saya disebutnya gadis gunung. Nggak ya. Luar biasa. Nah, gimana ini tadi udah milih brand ya. Jadi namanya sejak kapan nih nama Java Halu Coffee? Pakai farm ya sekarang ya? Farm ya. Jadi kalau Java Halu Kopi as a brand Pak, kalau di brand. kebunnya itu Java Halu Coffee Farm, karena kita ada koperasi dan kelompok tani. Oke. Kemudian di warehouse-nya itu Java Halu Kopi, kita udah punya warehouse Pak tahun ini Pak. Oh, luar Bapak harus selamat dulu Pak. Selamat ya. Sudah ini luar biasa ya. Sudah punya kedai, punya kebun, punya gunung, sekarang punya warehouse. Iya Pak, dipaksa Pak. Jadi tahun ini kita happy problem. Kita harus punya warehouse karena produksi kita naik 10 kali lipat Pak. Ini nih happy problem. Nah, jadi orang happy juga punya problem. Nah itu Pak, gimana ya Pak? Jadi problemnya orang happy. Ini nih luar biasa. Kita perlu dari berbagai kegagalan tadi, sekarang sudah dari problem-problem kegagalan, sekarang problemnya problem happy. Betul. Bapak kan lihat tadi dari semenjak saya datang kan senyum terus kan Iya, Pak. iya. Itu happy problem. Emang kelihatan. Pengusaha sukses tuh beda emang. Nah, jadi tadi gimana? Java Halu Coffee Farm. Iya Pak, Java Halu Coffee Farm itu kita namakan untuk kelompok tani dan koperasi kita. Oke. Dan koperasi kita bukan koperasi simpan pinjam Pak. Koperasi kita adalah koperasi produsen. Dan siapapun petani yang produksinya paling tinggi itu kita kasih hadiah emas batang Pak. Oh, luar Jadi biasa. supaya nggak ada stigma, aduh ke koperasi teh badai nambut artos gitu, enggak Pak. Kalau di kita ke koperasi itu adalah mitra untuk kita bertransaksi. Jadi kita belajar sama-sama bersama warga desa untuk bagaimana belajar literasi keuangan keluarga. Jadi kita bikin simulasi Pak. Ada kebun 1.500 hektar, 1.500 meter. Kalau di sana tuh tumbak ya Pak. Di Jawa Barat tuh 1.400 meter tuh 100 tumbak. Semiskin-miskinnya orang Jawa Barat Pak, ayawelah kebun di belakang rumah mah. Nah, 7 tahun yang lalu kita kampanye, ibu-ibu nanam kopi nggak usah di hutan. Biarinlah bapak-bapak ke hutan mah, treknya juga susah Pak. Kalau hujan kepleset ke bawah, game over Pak. Udah nggak ada sinyal. Iya betul. Kalaupun ada sinyal kagak punya HP Pak. Iya. Nah, kalaupun dia naik ke atas harus pakai motor. Motornya tuh kayak motor yang pakai rantai tuh bannya Pak. Iya. Ibu-ibu belum tentu bisa bawa motornya. Betul. Jadi udah pelakan kopi lah di belakang rumah. Contohnya mana? Contohnya ini. Jadi saya di belakang kebun saya kan tidur di kebun Pak, ada kamar. 1.400 meter, 100 tumbak itu bisa 320 pohon Pak. Dengan 1,5 meter antara pohon kopi dan 4 meter antara baris kopi. Supaya apa? Supaya 1 tahun sampai 2 tahun pertama di antara barisnya itu bisa ditanamin sayur Pak. Oh, jadi ketika ditanamin sayur, otomatis kebunnya ditengokin Pak. Iya. Dikore, dipupuk. Iya. Pohon kopinya kepupuk. Iya. Ini sudah terbukti dari 100 tumbak atau 1.400 meter hasilnya 3 ton Pak. Tapi yang di hutan punya suaminya 1 hektar, berapa coba Pak panennya? Berapa? 900 kilo aja Pak. Dan itu sudah data rata-rata BPS di Indonesia. Petani kopi yang punya kebun kopi di hutan paling banyak 1 ton Pak. 1 ton. Jadi memang faktor utama kebutuhan pohon kopi ketika di belakang rumah itu terpenuhi. Matahari yang cukup Pak. Iya. Air sama pupuk. Oke. Bayangin Pak kalau pohon kopinya di hutan tinggi Pak. Matahari. Naikin pupuk satu karung ongkosnya 15.000 Pak. Oke. 1 karung. Sementara butuhnya ratusan karung. Mataharinya kan dapatnya cuma 15%, 10%. Iya benar. Karena naikin pupuknya kosnya tinggi, dipupuk Pak. Iya. Terus air, kontur tanaman pinus itu kan ngambil air Pak. Iya, rebutan. Itu rebutan jadinya. Lalu dikoret Pak. Kalau diinjek aja itu bekas daun-daun pinus udah tebalnya kayak gimana. Iya. Ngoret baru 500 meter, besok itu udah tumbuh lagi Pak. Jadi memang plus minusnya seperti itu. Akhirnya itu istri-istri yang di desa yang di lembur itu melak pohon kopi Pak, lebih disayang suami sekarang Pak. Karena hasilnya lebih banyak. Di kebun hasilnya bisa 3 ton. 3 ton. Di hutan malah 900 kilo. Iya, dengan perbandingan lahan yang hanya 15% dibanding di hutan. Itu gitu. bukan karena yang ngelola ibu-ibu kali. Lebih sabar kali ibu-ibu atau Sepakat.
Iya. Karena ibu-ibu itu lebih komitmen konsisten. Itu dia. Nah, jadi Bu, koret seminggu sekali Sering Pak sekali. dikoret. Nah, itu dia. Bu, di pruning ya, pruning teh Pak yang dahan-dahan yang nggak berbuah itu dipotongin. Saya tanya, pruning bingung dong Pak, orang desa, pruning Iya, apaan? Saya tanya, Bu, kalau yang ranting kina di pohon, dipotong namina naon? Oh, eta kelekna cenah Pak, daun kelek dipicen. Nah, jadi saya teh bikin gambar Pak. Gambar pohon, daun kelek picen. Berhasil Pak. Jadi kita harus belajar bahasa mereka. Iya. Nggak bisa kita pakai bahasa-bahasa internasional, istilah kopi yang bla bla bla. Ini Jadi kan pruning itu istilahnya daun kelek picen. daun kelek picen. Oke. Terus Pruning. kalau petik yang merah, merahnya kita dengan bahasa merah beda Pak. Saya tanya lagi, anu kieu warnana naon Bu? Geneuk atuh eta mah teh. Oke, petik geneuk. Petik. Nah, jadi bukan istilah petik merah. Bukan. Jadi kalau kita harus memahami bahasa internasional kopi dan standar internasional. Tapi kepada tim kita itu kita punya bahasa khusus. Lokal. Disitulah karena gapnya terlalu jauh, Java Halu hadir Pak di antara itu menjembatani dengan bahasa kedaerahan. Makanya budayanya juga harus kita gabungin di situ. Nah, ini soal membina petani ya. Nih sebelum kita masuk segmen selanjutnya, itu udah berapa petani yang dibina dan bagaimana impactnya terhadap kehidupan mereka setelah mendapat pembinaan tadi? Tuh, meskipun saya dulu punya trauma diusir sama petani. Iya. Awalnya kan diusir ya. Saya datengin ketok-ketok Pak satu-satu. Bu, ayo Kak saung gitu kan. Dulu disebutnya saung Pak. Kalau sekarang disebutnya apa coba Pak? Diwawar Pak di musola. Assalamualaikum. Mangga diantos di pabrik Burani. Urang makan daging ya gitu kan. Kita ada sebulan sekali makan gratis Pak. Ngaliwet. Opor namanya daging Pak jadinya. Gitu. Jadi sekarang udah pabrik. Dulu mah saung Pak. Nah, dari situ saya ketokin satu-satu. Diajak jadi anggota kita juga belum tentu mau Pak. Gitu. Nah, setelah tadi dibuktikan dengan berhasil, mereka menghitung dong berapa pendapatannya, diajak ngomong. Itulah saya kenapa bahagianya di kopi Pak. Ketika kita bedanya ngopi, ketika kita ngopi, kita dalam kondisi psikologisnya tuh nyaman, tenang Pak. Barulah kita bisa diskusi. Sehingga apa yang kita inginkan, goalnya itu bisa tercapai. Beda dengan perut lapar Pak, nggak bisa diajak ngobrol. Nah, jadi dulu dari cuman 1, sekarang udah 160 kakak Pak yang menjadi mitra kita. Kakak itu berarti bukan hanya ibu-ibunya, sekeluarga, bapaknya dan anak-anaknya kalau berkenan itu bisa bekerja menjadi bagian dari Java Halu. Meskipun fokus kita adalah perempuan Pak. Jadi dari sekian ratus orang itu 80% petani dan pekerja kita perempuan. Gitu. Ibu-ibu Pak. tadi yang yang sabar di. Bapak kalau main ke kebun kita, Bapak lihat ibu-ibu lagi nyortir ceri sehari 5 ton itu 20 orang berdiri dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Karena kita itu bukan membayar dia harian. Kita ngajak dia untuk kerja sama tim. Hari ini 5 ton, berapa orang? 20. Oke, seberes nanya. Berarti seberesnya harus 20 orang. Kalau 3 ton, mereka udah tahu, Bu 15 aja cekap. Beres tabu sekieu. Jadi kita sudah sama-sama tahu target waktu, Pak. Dan rasa kepemilikan bersama, target bersama. Betul. Dan ini menarik sekali karena juga tadi pemberdayanya keluarga. Karena suaminya juga bekerja, Pak. Istrinya pun juga produktif. Ini luar biasa. Dan gak harus jauh-jauh dari suami sama anaknya Pak. Kan kebunnya di belakang rumah. Jadi di saya bebas Pak milih. Saya mau kerja jam 7. Ada yang kerja jam 10 ya karena anak saya PAUD. Jadi pulang PAUD baru kerja boleh. Lebih luas ya. Flexi time sekarang. Atau Senin saya libur ya. Libur. Mau setor dulu Bang Emok ya. Nah ketahuan boleh Pak. Tapi pelan-pelan gimana caranya supaya lepas dari Bang Emok. Kumahanya bayarnya mingguannya. Jadi Bang Emok lunas. Jadi ini selain tadi produksi produktif ke petani juga ada literasi finansial ya. Betul Pak. Membebaskan mereka dari Bang Emok. Iya, tapi bukan dengan kita cara bayarin Pak. Kita kasih tahu cara mereka mengelola keuangannya. Nah, ini luar biasa. Kade Sabtu gajiannya ulah wakala check out. Shopee, Tokopedia, bayarlah Bang Emok. Gitu kayak gitu. Ini bagus sekali. Ininya apa? Membangun kultur finansial dengan yang pendekatan sehat, khusus. pendekatannya.
Karena Pak KDM juga kemarin bilang kan ada kultur ulah hajat memeh usum kalau Tak sini dah. gitu. Mungkin kalau KDM itu kan bapak aing. Mungkin saya itu emak aing, Pak. Main. Ya, luar biasa. Karena itu tadi bagaimana mendidik ibu-ibu ya. Iya. Penting sekali sih Teh Rani untuk literasi finansial terutama Betul. para ibu-ibu ya di Jawa Barat ini untuk dapat terhindar pada jeratan tadi Bang Emok, judi online ya, Betul. pinjol ilegal, Kan hal seperti sedih, itu. Pak. Bunuh diri hanya karena 25 juta hutang Bang Emok ya, Pak. Iya, benar. Terus saya ajak ngomong mau adu nasib. Saya utangnya miliaran. Ih, Gitu. jadi nggak bisa adu nasib kalau beneran. Kita udah panjang. Ya, terima kasih Teh Rani. Jadi tadi luar biasa ya bagaimana selain membuat kedai kopi juga memberdayakan masyarakat di desa-desa ya termasuk kaum perempuan dan ibu-ibu itu yang paling penting dan mengangkat juga harkat hidupnya kan dengan Betul. begitu kan ini luar biasa. Nah, selanjutnya nih kita mau nanya-nanya lagi tentang kopinya nih. Sebenarnya bagaimana sih proses kopi yang dilakukan di saya tuh kadang-kadang masih suka bingung nih ada fully wash, ada apa Iya, segala iya, macam iya. wash ya itu di sana apa yang dilakukan di Java Halu tuh Ya. jenis yang Karena memang Java Halu ini konsep bisnisnya adalah edukasi, Pak. Mengedukasi ke konsumen maupun ke petani maupun ke calon pengusaha yang baru. Kita menamakan prosesnya pun sesuai dengan nama prosesnya. Jadi ada natural, ada honey, ada wash, sama ada luwak enzimatik. Nah, yang kita increase itu atau yang kita tingkatkan dari musim ke musim itu bukan jumlah nama proses yang banyak, tapi peningkatan kualitas dari prosesnya. Sehingga bagaimana konsumen tahu bahwa naturalnya Java Halu musim panen 2024 dengan 2025 itu pasti akan lebih baik. Dan itu kita sampaikan dengan komunikasi yang unik pada mitra-mitra kita. Itu dari sisi penamaan dan proses. Nah, proses di dunia itu sebenarnya hanya ada 3, tapi di Indonesia itu ada 4. Di dunia itu ada natural. Natural itu dia buah kopinya kalau dipetik merah ini begini, lalu dijemur sampai dia kering, keriput, warnanya jadi hitam sama kulit-kulitnya ya Pak. Baru nanti dia digiling, dihuler. Kalau dia udah kering, dihuler, dia langsung jadi kopi gabah parchment. Oh maaf, kalau natural langsung jadi green bean karena Green dia bean. dengan kulitnya udah langsung jadi green bean. Itu natural Pak, jadilah natural. Nah kalau yang kopi honey kopi. kalau honey itu setelah dipetik dia dikupas, jadi si kulit merahnya nggak ada, tapi di sini getahnya masih ada. Nah dia langsung dijemur setelah difermentasi, sehingga ada kayak madu nempel, makanya ini namanya honey process. Kalau yang wash atau fully wash adalah kopi setelah dikupas itu dicuci bersih, sehingga di sini di parchmentnya itu tidak ada getah-getahnya. Dijemur jadilah full wash atau wash. Setelah dia jadi kering baru digiling jadilah green bean seperti ini. Nah, kalau di Indonesia itu ada namanya giling basah Pak, dan itu sudah diakui di dunia. Hanya di Indonesia itu di Sumatera itu namanya giling basah. Ketika dia sudah dikupas, dijemur, hanya dijemur sekitar 1-2 hari, ketika parchmentnya masih basah, dia langsung dikupas. Setelah dikupas, green bean-nya itu dijemur sampai kering. Jadi dijemur dalam keadaan green bean. Warnanya kebiru-biruan, rasanya itu akan lebih bold dan ini sangat khas. Ada rasa herbnya, ada rasa tobacco-nya, karena ketika digilingnya basah, otomatis kopi itu kan absorb Pak. Dia nggak absorb aroma, dia nggak absorb karungnya dan lain-lain. Di Sumatera itu dalam keadaan basah diperdagangkan di pasar setiap hari Rabu. Jadi ini kopi yang sangat cepat perputaran jualnya Pak, karena dia dipaksa kering dalam keadaan green bean. Kalau dikeringkan dengan si parchmentnya ini kan memakan waktu Pak, memakan waktu. Kalau wash itu, nah kalau giling basah itu berarti dia gabahnya masih basah, dia udah digiling, dihuling. Nah kalau dari prosesnya itu sendiri, kopi itu ada dari mulai petik, sorting cherry, fermentasi,
atau di huller, di pulper tuh digiling, dikupas kulitnya, mesinnya pulper. Lalu dijemur, setelah jemur digiling lagi Pak, namanya huller atau dibeaskeun lah kalau bahasa Sunda. Nah, setelah di huller, si green bean mentahnya itu yang diekspor Pak. Nah, kalau roasted yang dijual di lokal. Nanti kenapa kalau ekspor itu kok green bean ya? Karena mereka kan profil roastingnya beda-beda. Ada yang mau buat espresso, ada yang mau buat filter, ada yang mau buat blend gitu. Jadi proses kopi di dunia itu sebenarnya ada 3, natural process, honey process, wash process, atau di Indonesia ada tambahannya giling basah. Nah, Indonesia itu punya heritage kopi Pak, namanya kopi luwak ya kan Pak. Mahal banget kan Pak. Tapi dari nya gitu kan. Nah, praktek untuk supaya kopi luwak ini karena mahal, petani itu atau prosesor itu pengen jualan kopi luwaknya banyak. Akhirnya si luwaknya itu dikandang-kandangin, dipaksa makan kopi. Padahal kopinya itu kan bukan makanan utamanya Pak, cemilan doang kan, bahaya buat luwaknya. Lalu nggak higienis gitu Pak ya. Meskipun dia dicuci, kan dia udah mengabsorb gitu. Dari situlah Japahalu bekerja sama dengan beberapa universitas peneliti, gimana sih caranya membuat kopi luwak tapi tidak harus nyiksa luwak. Hadirlah kopi luwak enzimatik. Jadi enzim di dalam perutnya itu diambil hanya 1 kali Pak. Jadi dari pup luwaknya itu si kopinya diambil, enzimnya diperiksa di laboratorium Pak. Ada enzim apa aja yang bisa memecah kepada kopi. Kopi itu kan yang dipecah asam-asamnya ya Pak, kadar asamnya. Dari situlah enzimnya diperbanyak di laboratorium, kemudian diisolasi di laboratorium, dibanyakin, kan itu bisa dikasih makan bisa banyak Pak. Terus dipakai fermentasi, digunakan fermentasi di Japahalu. Jadilah luwak enzimatik, kopi luwak tanpa luwak. Gitu. Nah, jadi lebih higienis, kemudian konsistensi kualitas dan rasanya juga lebih konsisten, dan itu memungkinkan sekali diekspor. Gitu. Jadi, karena ekspor itu butuh kualitas, kuantitas, kapasitas, kontinuitas, betul. dan kemasan dan administrasi. Gitu, Pak. Jadi ada kopi luwak tanpa luwak ya. Kopi luwak tanpa luwak. Tapi sudah kualitas rasa luwak. Betul. Gitu. Karena ada enzimnya tadi ya. Dan ada enzimnya tadi. Dan uniknya kalau kopi dengan enzim luwak Pak, ini Arabica dengan Robusta, kafeinnya Arabica udah lebih rendah nih. Ketika dikasih enzim luwak pada saat kita proses fermentasinya, kafeinnya turun lagi 67% Pak. Jadi almost decaf tapi secara natural. Lebih light. Betul. Ya. Nah itu tadi cerita sudah berarti ekspor ke mancanegara nih. Udah kemana aja ekspornya dan berapa tuh? Kita 90% ekspor Pak. 90% ekspor. Jadi dari yang di Gunung Halu tadi semua produksi 90% diekspor. Luar biasa. Jadi dari mulai kita pertama kali 2019 mendapat buyer dari Instagram itu Pak, kita belum perusahaan ekspor, kita masih under name pakai forwarder. 2020 buru-buru saya langsung bikin CV perusahaan ekspor Pak. Dari 2020 sampai sekarang itu peningkat itu kan baru ya Pak, 2020 kemarin ya Pak, sekarang baru tahun ke-6. Kita tuh musim ke-7 untuk ekspor Pak, dan ekspor kita meningkat. Tahun ini ekspor kita meningkat 10 kali lipat. Ini happy problem ya? Itu yang bikin saya happy problem hari ini. Happy problem karena sudah ngekspor ke negara mana aja? Pertama kita ke Middle East. Setelah Middle East, saya analisis Middle East, saya ikut pameran Middle East, saya pengen tahu karakteristik Middle East itu seperti apa. Sukses Middle East repeat, baru saya tenang Pak. Yang susah tuh kan membuat buyer repeat ya Pak. Di pertengahan jalan tahun 2020 atau 2021 saya itu ikut kurasi Pak dari Kementerian UKM untuk pameran di Amerika, di Boston waktu itu. Covid juga Pak. Kita berhasil berangkat ke Boston dan berhasil closing pertama kali di sana Pak. Ekspor ke Amerika. Amerika pertama masuk, tahun berikutnya Amerika kedua Pak. Itu disupport oleh BI Pak. Di Portland. Dan setelah di Portland saya kan udah pengalaman Amerika sebelumnya Pak. Saya nggak mau cuman datang pameran pulang. Abis pameran Pak, saya ngelancong Pak pasar ke California, kemana-mana Pak. Cari pasar lagi. Masuklah Pak. Di situ setiap tahun kita dapat buyer dari negara baru, selain dari pameran, business matching yang diselenggarakan oleh BI, juga media sosial Pak. Luar biasa. Ketika kita bisa menceritakan apa yang kita lakukan, apa progres kita secara real, natural di Instagram Pak, buyer itu dekat ternyata Pak, datang. Dan ketika kopi kita itu memuaskan buyer, orang kopi itu bager Pak.
Dia ngasih tahu ke buyer yang lain, hey Oke. kamu kalau mau beli kopi Jawa Barat yang rasanya gini ke Japahalu Kesini. aja. Oh, Jadi saya ini hidup di desa Pak. Rezekinya kota tapi bisnisnya mendunia Pak. Ya orang bule datang Pak Ini ya, ke Gunung global Halu Pak. ini. Iya. Orang Datang gitu. gunung tapi Jadi rezekinya ibu-ibu global. tadi teh Pak udah pede dia dipoto sama bule, sama Wah. Jepang, sama Arab gitu kan. Udah yes no mah Iya, bisa iya, Pak. iya, iya. Itu berarti kalau sudah ekspor itu kan berarti sudah bisa menjamin konsistensi produksinya Yes, Pak. kan? Itu yang paling penting kan? Aduh Pak, itu sebelum kami jadi binaan BI Pak, berdarah-darah Pak. Karena begini, kita tuh ekspornya kan butuh kualitas yang bagus ya Pak. Iya. Sementara kualitas yang bagus itu kan harus didukung oleh mesin yang proper. Sebelum saya jadi binaan BI Pak, 10% kerugian itu pasti terjadi di mesin pulper. Bayangin Pak, kopi yang udah kita petik merah, yang sudah kita sortir, itu yang udah bagus-bagus dong, masuk ke mesin pengupas. 10% dari kopi yang bagus itu kebuang ke sampah Pak. Karena apa? Sementok-mentoknya pisau mesin buatan lokal itu kagak bisa Pak memastikan kopinya tuh nggak ada kebuang. Lalu kerugian kedua adalah di huller Pak. Kalau di huller itu kopinya kan udah kering Pak. Bayangin 1 kilo green bean itu terdiri dari 9 kilo buah basah. Berapa banyak 10%-nya di kopi yang kering. Ketika di huller itu kebuang lagi 10% Pak. Kalau nggak kebuang patah. Nah, setelah jadi binaan BI Pak, kita dapat mesin yang proper Pak. Itu kerugiannya hilang Pak, 0%. Baik itu digiling pas waktu basah dan digiling pas waktu kering. Jadi peningkatan kita, scale up kita bukan hanya dari sisi kapasitas, kualitas, profitnya juga jadi meningkat karena menggunakan mesin yang tepat. Iya betul. Gitu Pak. Itu kira-kira kalau bisa di-share berapa ton gitu kalau? Awal saya memproduksi kopi hanya 500 kilo Pak. Naik ke 3 ton Pak. 3 ton. Kita ambil singkatnya ya Pak ya. 2025 itu 100 ton Pak. 100 ton? Ya 100 ton panen ya Pak. Tahun ini tuh mau 500 ton Pak. 500 ton? Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Pak. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu Sobat Rupiah. 500 ton. 500 ton Pak. Nah 500 ton sudah ekspor. Nih sekarang pertanyaan terakhir, tadi diceritakan soal binaan BI. Apa yang Teh Rani lihat ekosistem kopi di Jawa Barat ini gimana? Terus dukungan pemerintah daerah atau bagaimana dari Bank Indonesia Jawa Barat selama ini yang bisa mensupport itu seperti apa menurut Teh Rani? Kalau menurut saya sih BI itu kayak semacam mentor ya. Karena dia itu tidak hanya memberikan peluang market Pak. BI itu treat kita itu kayak one on one Pak. Jadi kita capacity building tuh sesuai dengan level kita masing-masing. Kan level UKM beda-beda ya Pak. Pelaku kopi ada yang udah senior, saya junior gitu Pak. Itu mereka akan dalamin dulu Japahalu ini butuhnya apa, kelemahan kelebihannya apa gitu. Kelebihannya didorong, kelemahannya juga diangkat gitu ya Pak. Dibantu. Yang saya rasakan itu dari bisnis matching maupun dari pameran internasional maupun dari capacity building itu men-scale up kita secara mindset lebih terbuka Pak. Kita lebih tahu bahwa kebutuhan pasar tuh seperti ini, kebutuhan market seperti ini, sampai kepada kebutuhan administrasi, pembukuan, laporan keuangan itu seperti ini. Itu sangat dagingnya tuh dapat semua Pak. Jadi kita nggak dari dasar lagi, tapi apa yang kita butuhkan itu yang bolong-bolong itu ditambelin tuh sama BI. Betul. Sampai ke masalah bagaimana scale up-nya yang dibutuhkan oleh Japahalu. Mesin apa, seperti apa. Jadi kita saling komunikasi dua arah sehingga apa yang kita dapatkan itu bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi memang betul-betul yang kita butuhkan. Nah itu support BI. Lalu BI itu memastikan semuanya tuh delivered dan ada feedback reportnya lagi. Jadi report yang diminta BI tiap triwulanan itu memotivasi kita untuk kita masa dong turun nih gitu. Harus naik nih, harus meningkat nih kayak gitu Pak. Jadi kalaupun ada berita
bahagia nih, itu paling duluan tuh pasti saya curhatnya ke teman-teman BI, Iya. Pak. Iya, karena memang salah satu upaya BI dalam membina dan mendorong UMKM tentu kita juga melihat yang punya capability dan potensi ekspor ya, karena ekspor itu juga penting untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi kita, terutama in this ekonomi ini Betul. yang paling penting. Dan capacity building yang penting dilakukan karena memperkuat kemampuan para pelaku UMKM ini tadi masalah pencatatan keuangan ya kan, Yes, Pak. menambal mana yang kurang dan juga membantu membuka pasar sih terutama. Aduh, itu sangat banget, Pak. Iya, karena BI punya 5 kantor perwakilan juga di luar negeri ya. Jadi bisa kita bukakan pasar di luar negeri untuk mendorong ekspor. Iya, itu terima kasih sekali nih Teh Rani. Sama-sama, Pak. Terakhir mungkin ada nggak nih kata-kata atau inspirasi atau pesan-pesan nih buat anak muda atau pelaku UMKM atau Gen Z atau pecinta kopi yang sekarang lagi mau memulai usaha atau Iya. seperti apa? Perkuat kaki ya, Pak. Seterjal apapun jalan di depan kita, kalau kaki kita sudah kuat, daya tahan kita sudah siap, saya yakin kesuksesan nungguin kita, Pak. Jadi kita tidak bisa menyiapkan jalan yang mulus, Iya. tapi kita memastikan kaki kita kuat Iya. dan kekuatan kita untuk bertahan ya, Pak. Iya. Karena yang terpenting adalah sabar, bertahan, sehingga ya jatah sukses kita bisa kita ambil, Pak. Luar biasa itu tadi pesan yang sangat dalam dan bermakna ya, bahwa perjuangan kesuksesan itu tentu melalui jalan yang panjang dan terjal, nggak gampang. Jadi kalau masih gagal, masih belum berhasil, ya jangan putus asa dulu. Karena masih bisa gagal lagi, tapi Iya, Pak. terus dan terus. Itu pesan dari Teh Rani dari Java Halu Coffee. Betul. Ini terima kasih atas waktunya, Sama-sama, Pak. terima kasih sharingnya, terima kasih inspirasinya buat kita semua. Jadi Sobat Rupiah, kopi itu bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga punya banyak cerita di dalamnya. Nah, Teh Rani di Java Halu Farm ini telah membuktikan bahwa bukan hanya kita punya coffee shop, bukan hanya minum segelas kopi, tapi ada cerita-cerita di baliknya. Jadi Teh Rani masuk ke hulu ya, membina petani-petani kopi, mengangkat derajatnya, memberikan literasi finansial terutama untuk ibu-ibu dan kaum perempuan, dan itu membuat kehidupan menjadi lebih baik. Tetapi di sisi lain juga mendorong ekspor, sudah 500 ton ekspor, dan juga mendukung perekonomian Indonesia khususnya di Jawa Barat ini karena ada devisa masuk, ekonomi makin kuat dan tentunya bisa membantu ketahanan nilai tukar, itu yang paling penting. Siap, Terima Pak. kasih Sama-sama, Teh Rani Pak. atas support kontribusinya kepada kita semua dan semoga semakin sukses ke depan. Itu dia Sobat Rupiah, Bandung punya banyak cerita tapi yang inspiratif hanya di Braga 108. Tetap ngopi, Pak. Kita ngopi dulu. Terima kasih Teh Rani.